Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Enji. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu teori psikologi belajar yang paling terkenal, yakni classical conditioning. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai 3 hal, yakni paradigma classical conditioning, fenomena dasar classical conditioning, dan aplikasi dari classical conditioning dalam kehidupan sehari-hari. Pertama-tama, apa sih classical conditioning itu? Classical conditioning adalah proses pengasosiasian neutral stimulus atau stimulus yang tidak memunculkan respon apapun dengan unconditional stimulus atau stimulus yang secara otomatis menghasilkan suatu respon. Sebagai contoh, bunyi guntur yang akan memunculkan respon menutup telinga secara otomatis. Respon menutup telinga ketika mendengarkan bunyi guntur merupakan unconditional response atau respon yang secara otomatis muncul ketika suatu stimulus tertentu hadir. Tujuan dari pengasosiasian ini adalah untuk menghasilkan suatu respon yang diinginkan. Sehingga nantinya ketika diberikan suatu stimulus netral yang telah diasosiasikan sebelumnya, individu tersebut akan memunculkan respon yang diinginkan. Dengan kata lain, stimulus yang sebelumnya netral akan menjadi conditional stimulus atau stimulus yang dapat memunculkan suatu respon. Dan unconditional respon akan menjadi conditional respon, yakni respon yang diinginkan. Contoh dari paradigma classical conditioning ini adalah penelitian dari Pavlov, di mana pada awalnya ketika anjing melihat makanan, ia akan secara otomatis mengeluarkan air liur. Namun ketika ia mendengarkan bunyi bel, ia tidak akan memberikan respon apapun. Pavlov ingin membuat anjing tersebut mengeluarkan air liur ketika mendengarkan bunyi bel. Maka ia mengasosiasikan bunyi bel dengan makanan, sehingga anjing akan mengeluarkan air liur. Asosiasi tersebut dilakukan secara berulang kali, hingga pada akhirnya anjing akan mengeluarkan air liur ketika ia mendengarkan bunyi bel, karena berpikir akan ada makanan setelah bunyi bel. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fenomena-fenomena yang ada dari classical conditioning, yakni acquisition, extinction, spontaneous recovery, disinhibition, stimulus generalization, dan stimulus discrimination. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah acquisition. Ini serupa dengan proses pengasosiasian yang telah dijelaskan sebelumnya. Acquisition merupakan proses berkembang dan menguatnya conditional response melalui pengasosiasian neutral stimulus dengan unconditional stimulus secara berulang kali. Proses ini pada umumnya terjadi dengan cepat di awal-awal pengasosiasian, sebelum menjadi suatu tingkah laku yang lebih stabil. Kecepatan conditioning ini dipengaruhi oleh intensitas unconditional stimulus dalam memunculkan unconditional response, dan juga dipengaruhi oleh intensitas pengasosiasian neutral stimulus dengan unconditional stimulus. Kemudian yang kedua adalah extinction. Extinction atau kepunahan merupakan proses menghilang atau melemahnya conditional response akibat diberikannya conditional stimulus tanpa adanya unconditional stimulus berulang kali. Akibatnya, conditional stimulus berubah kembali menjadi neutral stimulus yang tidak akan menghasilkan respon apapun. Sebagai contoh, pemberian bunyi bel yang tidak disertai dengan makanan secara berulang kali akan menyebabkan tingkah laku mengeluarkan air liur pada anjing berhenti, dan bunyi bel tidak lagi menimbulkan respon apapun pada anjing. Selanjutnya yang ketiga adalah spontaneous recovery. Spontaneous recovery adalah kemunculan kembali conditional response setelah mengalami extinction atau kepunahan
akibat pengasosiasian kembali neutral stimulus dengan unconditional stimulus. Pengasosiasian kembali tersebut akan memunculkan conditional response dengan cepat. Namun respon tersebut tidak akan bersifat permanen. Dan bahkan intensitasnya pun akan menjadi lebih lemah dan akan lebih mudah pula untuk dihilangkan seperti yang terlihat pada grafik berikut ini. Kemudian yang keempat adalah disinhibition, yakni kemunculan kembali conditional response saat prosedur extinction akibat munculnya stimulus yang baru. Sebagai contoh, bunyi bel yang bersifat netral pada awalnya telah diasosiasikan dengan makanan untuk menghasilkan tingkah laku mengeluarkan air liur. Kemudian pada tahap partial extinction, bunyi bel tersebut akan diberikan tanpa adanya makanan secara berulang kali, sehingga hal ini akan menyebabkan air liur yang dihasilkan oleh anjing berkurang. Namun ketika muncul stimulus baru berupa bunyi dengungan yang kemudian diikuti dengan stimulus netral yang pertama atau bunyi bel, maka akan memunculkan air liur dengan intensitas yang sama seperti ketika si anjing tersebut melihat makanan. Selanjutnya adalah stimulus generalization, yakni kecenderungan conditional response untuk muncul ketika ada stimulus-stimulus yang serupa dengan conditional stimulus. Semakin mirip stimulus-stimulus tersebut dengan stimulus yang asli, maka semakin kuat pula respon yang akan muncul. Sebagai contoh adalah kasus dari Little Albert. Little Albert awalnya dikondisikan untuk memunculkan tingkah laku takut ketika melihat tikus putih. Kemudian Little Albert menjadi takut atau memunculkan tingkah laku takut ketika melihat semua benda yang berukuran kecil dan berwarna putih. Dan fenomena terakhir yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah stimulus discrimination, yakni kecenderungan conditional response untuk lebih sering muncul di saat suatu stimulus hadir dibandingkan saat stimulus yang lain hadir. Hal ini menunjukkan kemampuan subjek untuk membedakan stimulus, dan kemampuan membedakan ini dapat dilatih. Contoh dari pelatihan diskriminasi ini adalah adanya dua asosiasi. Yang pertama adalah nada sebesar 2000 Hz sebagai stimulus netral yang pertama, yang diasosiasikan dengan makanan untuk memunculkan tingkah laku mengeluarkan air liur. Dan yang kedua adalah nada sebesar 1900 Hz sebagai stimulus netral yang kedua, yang tidak diasosiasikan dengan unconditional stimulus, sehingga tidak menghasilkan respon apapun. Asosiasi ini dilakukan secara berulang kali, sehingga pada akhirnya anjing hanya akan mengeluarkan air liur ketika ia mendengarkan nada sebesar 2000 Hz, dan tidak pada nada 1900 Hz. Classical conditioning ini sebenarnya memiliki banyak aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satu contohnya adalah fobia. Fobia terhadap suara gonggongan anjing dapat terjadi karena berulang kali ketika kita mendengar suara gonggongan tersebut, tidak lama kemudian muncul anjing yang kita takuti. Namun, fobia ini juga dapat kita tangani dengan proses classical conditioning. Sebagai contoh, ketika kita mengalami fobia terhadap anjing karena takut digigit, dan berulang kali dimunculkan sosok anjing dan kita tidak digigit sama sekali oleh anjing tersebut, maka fobia kita akan berkurang atau bahkan menghilang karena stimulus anjing tidak diasosiasikan lagi dengan kejadian anjing menggigit. Sekian materi yang akan saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kalian semua. Jika kalian menyukai materi yang saya sampaikan atau cara mengajar saya,
atau ingin mempelajari materi lainnya, terutama di bidang psikologi, silakan follow saya di link berikut ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya dan terima kasih atas perhatian kalian.